Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Fajar Putra Sultoni, biasa dipanggil Fajar. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2023 yang diampu oleh dosen kita Putri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ada 3 teori. Yang pertama adalah teori naratif, lalu ada SAT atau speech act theory atau teori tindak tutur, dan yang ketiga ada Frankfurt School. Langsung saja kita menuju teori yang pertama. Ini di sini ada teori naratif. Penemu dari teori naratif ini adalah Walter Weiser. Si Walter Weiser ini memperkenalkan paradigma naratif sebagai salah satu teori komunikasi. Jadi sekilas tentang teori naratif ini ingin menekankan bahwa manusia pada dasarnya ini adalah makhluk pencerita atau homo narrans, di mana mempertimbangkan nilai, emosi, estetika jauh lebih penting daripada mempertimbangkan logika tradisional. Nah, di teori naratif ini menurut Weiser ada beberapa asumsi. Asumsi yang pertama ini adalah 1. Sifat esensial manusia berakar dalam cerita dan bercerita. Jadi ya sifat asli manusia, sifat bawaan itu manusia itu suka bercerita atau mendengarkan cerita. Asumsi yang kedua, orang membuat keputusan mengenai cerita mana yang akan diterima dan mana yang akan ditolak berdasarkan apa yang masuk akal bagi dirinya atau pertimbangan akal sehat. Nah, jadi jika ada orang yang bercerita, manusia tuh bisa memilih mana yang akan diterima, mana yang nggak diterima berdasarkan akal sehat. Lalu asumsi yang ketiga, paradigma naratif menyatakan bahwa kemasuk akalan bukanlah satu-satunya cara untuk mengevaluasi pemikiran yang logis. Asumsi yang keempat, orang mempercayai cerita selama cerita terlihat konsisten secara internal dan dapat dipercaya. Beda lagi kalau ceritanya nggak konsisten, kemarin bilang ini, sekarang bilang ini, besok bilang itu manusia sulit percaya tuh. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada konsep-konsep yang menjadi kunci dalam paradigma naratif. Ini ada 2 ya. Satu tuh naratif, yang kedua ada rasionalitas naratif. Kita bahas yang pertama dulu, naratif. Naratif adalah deskripsi yang diberikan makna oleh pendengar. Jadi saat seseorang memberikan narasi atau sebuah cerita itu, kita akan dimaknai oleh para pendengar atau pembaca. Jadi seberapa baik dan berkualitas suatu narasi itu akan dimaknai oleh para pendengar atau pembacanya. Lalu yang kedua ada rasionalitas naratif. Rasionalitas naratif adalah standar untuk menilai cerita mana yang dapat dipercaya atau tidak. Nah, jadi itu kayak saat seorang komunikator menyampaikan narasi ini, ada seorang yang bicara kepada publik atau khalayak, maka publik nantinya akan bisa menilai mana cerita yang bisa dipercaya atau tidak. Seperti itu. Lalu yang kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada 2 prinsip terkait rasionalitas naratif. Satu itu ada koherensi. Koherensi apa sih koherensi itu? Koherensi adalah konsistensi internal sebuah cerita. Terkait dengan koherensi ini, di paradigma naratif itu dibagi menjadi 3. 1. Koherensi struktural. Koherensi struktural adalah suatu jenis koherensi yang merujuk pada sebuah aliran cerita. Jadi apakah aliran cerita yang disampaikan oleh komunikator itu tersambung satu dengan yang lain dengan cara yang logis? Yang kedua, koherensi material, merujuk pada kongruensi antara satu cerita dengan cerita yang lainnya. Yang ketiga adalah koherensi karakterologis, yaitu merujuk pada dapat dipercaya atau tidaknya karakter-karakter dalam narasi termasuk komunikator yang menyampaikan. Jadi dapat dipercaya nih orangnya. Kalau yang ketiga ini orangnya. Lalu selain koherensi ada juga poin kebenaran. Kebenaran merujuk pada kredibilitas sebuah cerita. Ini misalnya contoh dari paradigma naratif. Ini sebenarnya juga sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya kita sebagai mahasiswa, saat di kelas pasti ada dong guru atau dosen kalian yang saat dia menerangkan materinya pasti dihubung-hubungin sama pengalaman hidup dia, ya nggak? Itu kan pasti lebih menarik daripada dosen yang hanya menjelaskan materinya textbook gitu. Nah, itu contohnya. Nah, itu adalah teori naratif, penjelasan teori naratif dari saya. Kita lanjut, teori selanjutnya. Ini ada SAT atau Speech Act Theory. Nah, Speech Act Theory ini pertama kali diperkenalkan oleh J.L. Austin pada tahun 1962.
Nah, sebenarnya apa sih SAT atau Speech Act Theory itu? Jadi Speech Act Theory ini aktivitas mengucapkan sebuah kalimat yang mana bukan hanya sekedar mendeskripsikan kalimat tersebut, tapi juga act. Apa tuh act? Melakukan tindakan sesuai apa yang diomongkan, apa yang dikatakan oleh si komunikator. Jadi ketika ucapan telah dilakukan, maka ada kewajiban pembicara untuk melakukan apa yang dikatakannya. Itu. Contohnya ya, ini yang saya ingat ya dari omongannya Putri waktu di kelas. Kalau kita ada di nikahan kan, itu si cowok kan bilang, I married you, gitu. I married you. Nah, itu bukan hanya sekedar untuk menginformasikan kepada audiens bahwa dia married, enggak. Lebih dari itu. Kata-kata I married you ini mengandung makna bahwa si cowok ini mempunyai kewajiban untuk menjadi kepala rumah tangga, kerja, dan lain-lain gitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada macam-macam atau jenis-jenis tindak tutur, jenis-jenis ucapan. Menurut Austin, ini ada 3. Satu itu lokusi, yang kedua ilokusi, dan yang terakhir ada perlokusi. Apa sih lokusi itu? Lokusi itu adalah makna dasar atau makna referensi, makna sebenarnya dari perkataan atau ujaran si komunikator. Contohnya adalah kalimat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Ya emang iya, ya emang faktanya seperti itu. Dan arti makna sebenarnya emang seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada ilokusi. Apa sih ilokusi? Ilokusi adalah ucapan tidak hanya bermakna, namun ada kekuatan yang mempengaruhinya. Intinya ya mempengaruhi lah gitu. Contohnya apa? Contohnya jika ada seorang yang berkata seperti ini, warna cat rumahmu udah mulai pudar nih. Nah, artinya itu apa? Artinya yang punya rumah ini dipengaruhi untuk mengecat ulang rumah dia. Nah, gitu. Lalu yang terakhir ada perlokusi. Apa sih perlokusi ini? Kalau perlokusi ini si pendengar sudah benar-benar dipengaruhi atau sudah mau melakukan apa yang dimaksud oleh penutur. Contohnya adalah saat kita diskusi, saat kita rapat, atau saat kita presentasi di depan kelas. Nah, moderator bilang, baiklah, pendapat pertama atau pendapat yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ajeng. Nah, si Ajeng ini kan mau nggak mau secara sadar dia harus melakukan apa yang dikatakan oleh moderator tersebut. Nah, itu. Lalu kita next ke slide selanjutnya. Di sini ada bentuk-bentuk dari ilokusi. Menurut J.L. Austin ada 4 nih. Yang pertama adalah asertif. Asertif ini bermaksud menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran, proporsi, atau pernyataan yang diungkap. Misalnya menyatakan menerima atau menolak, mengusulkan, mengeluh, mengajukan pendapat, atau melaporkan. Nah, yang kedua ada direktif. Ilokusi ini bertujuan untuk memengaruhi audiens agar melakukan tindakan yang dikehendaki oleh penutur. Nah, contohnya memohon, memerintah, menuntut, memberi nasihat agar si audiens ini mematuhi apa yang diomongin atau apa yang dituturkan oleh penutur. Lalu yang ketiga ada komisif. Nah, komisif ini ilokasi bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang terkait pada suatu tindakan di masa depan, misalnya menjanjikan atau menawarkan, besok kita jalan yuk gitu. Lalu yang keempat ada ekspresif. Fungsi ilokusi ini adalah mengungkap atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, mengucapkan belasungkawa dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada deklarasi. Deklarasi itu yaitu bentuk tuturan yang menghubungkan antara isi tuturan dengan kenyataannya. Contoh mengundurkan diri, membaptis, memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, mengucilkan, membuang, atau mengangkat, atau sebagainya. Lalu selanjutnya ada strategi tindak tutur. Ini ada 2. Yang pertama adalah tindak tutur langsung. Tindak tutur langsung ini yang dinyatakan sesuai dengan modus kalimatnya. Bila kalimat berita difungsikan sebagai kalimat berita, kalimat tanya difungsikan sebagai kalimat tanya, dan kalimat perintah difungsikan untuk menyuruh. Nah, contohnya kamu sholat, kamu jangan tidur terus, kamu lari-lari sana. Nah, gitu. Lalu yang kedua adalah tindak tutur tidak langsung atau sesuatu yang tersirat.
Kalimat perintah dapat diutarakan dengan menggunakan kalimat berita atau kalimat tanya agar orang yang diperintah tidak merasa diperintah. Contohnya ya, tolong ambilin tasku dong, daripada ambilin tas gua. Nah, itu kan kesannya memerintah gitu. Kita bisa memperhalusnya dengan menambahi kata tolong, please, tolong ambilin tasku dong. Itu kan lebih halus gitu. Nah, itu tadi penjelasan tentang SAT atau Speech Act Theory. Lalu kita geser ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini saya akan membahas tentang Frankfurt School. Nah, pada teori Frankfurt School ini, tokoh utamanya ini adalah Max Horkheimer. Teori kritis ini bermaksud untuk menciptakan kesadaran kritis masyarakat dengan menyoroti segala gejala dalam hubungan individu dalam masyarakat, mencakup bidang politik, ekonomi, agama, seni, sosial masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada asumsi dasar teori kritis. Nah, asumsi yang pertama yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu adalah manusia yang memiliki otonomi atau kebebasan. Nah, jadi aslinya manusia itu udah mempunyai kebebasan. Nah, jika kebebasan ini didukung dengan pengetahuannya, maka akan bisa mampu melakukan perubahan sosial. Lalu, asumsi yang kedua, sikap netralis dalam konsepsi ilmu pengetahuan atau sains yang disusun teori tradisional positivisme dalam konsep keilmuan bahwa adalah sesuatu yang semu. Lalu, asumsi yang ketiga yaitu teori kritis menolak pandangan dan pemahaman tentang eksistensi realitas yang dipersepsi dan diteorikan oleh teori tradisional positivisme, bahwa realitas sosial hadir dan terjadi apa adanya dan secara alamiah. Sebaliknya, teori kritis berpandangan bahwa realitas sosial itu hadir dan terjadi karena dialektis. Realitas sosial adalah produk atau konstruksi dari individu-individu dan aspek-aspek kehidupan lainnya yang saling terikat dan penuh dengan kompleksitas. Kalau kita lanjut ke slide selanjutnya, ini adalah ciri khas teori kritis. Pertama, teori sosial kritis selalu berlawanan dengan teori-teori tradisional seperti positivisme tadi. Lalu yang kedua, dalam konteks perubahan masyarakat yang dialektif tersebut, teori kritis membedakan antara masa lalu dan masa kini. Dalam rentang perkembangan dan perubahan tersebut selalu ditandai dengan praktek dominasi, eksploitasi, dan penindasan. Lalu yang ketiga, teori kritis memandang praktek dominasi itu bersifat struktural, yakni kehidupan masyarakat sehari-hari dipengaruhi bahkan dikendalikan oleh institusi sosial yang lebih besar seperti politik, ekonomi, hukum, budaya, dan lain-lain. Nah, saya kira cukup. Itu tadi adalah penjelasan 3 teori dari saya, yaitu yang meliputi Speech Act Theory, lalu ada Narrative Theory, dan yang terakhir ada Frankfurt atau teori kritis. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.